wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Pada kaca Tanjung Enim Radio pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Reddy Smash di program Ngobras Ngobrol Bareng Seru Sore edisi Jumat 10 Desember 2021 bersama kita sampai jam 17 atau jam 5 sore. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, bintang tamu kita adalah Miss Rismalia, Miss Juwita dan Miss Fitri atau Miss Uma. Mereka bertiga dari Lembaga Bimbingan Belajar Prasekolah katakanlah, yaitu CLC. Saya ke Miss Fitri. Miss Fitri sebagai tenaga pengajar, spesialnya ini pelajaran apa nih? Lebih fokus di mengaji, Pak. Mengaji ya. Mengaji. Itu Bu, rata-rata usia berapa yang masuk kelas itu? Dari 4 tahun. 4 tahun ya. Biasanya berapa lama sih itu? Selama mengaji. Iya, yang 1 jam. Sudah 1 jam ya. Jadi sekali pertemuan 1 jam ya. Bukan intensitas, antusias dari para siswa sendiri di pelajaran ini gimana? Kalau Fitri ya lebih didik mereka tuh lebih jadi ke tahfiz, Pak. Lebih banyak gitu hafalan ya? Al-Quran. Banyak hafalan ya. Dan awalnya nih mengajari anak-anak yang seusia itu perasaannya gimana nih? Karena kan beda dengan yang sudah jenjang sekolah dasar tuh, pola tingkah mereka itu. Kalau dari Fitri pribadi kan baru tamat sekolah juga, Pak ya. Jadi Fitri itu lebih ke jadi kayak gini ya, ngerawat anak-anak. Ya. Jadi ada kesan seperti ngurus anak sendiri ya. Oh gitu ya. Paling tidak sekarang sudah latihan ya. Suatu ketika Miss Fitri punya anak, seperti inilah. Kemudian dominan ke siswa laki-laki atau perempuan untuk mata pelajaran yang satu ini yang mengaji? Kalau lebih ke cowok cewek sih, Pak. Sama. Ya sama ya. Jadi sama lah ya. Selain itu spesial yang mengaji, yang ikut pelajaran apa nih ngajar? Khusus mengaji memang. Khusus mengaji. Masih di soal mengaji ya. Tahapan-tahapan itu apa saja sampai ke arah APIS tuh? Pelajaran-pelajaran yang di materi-materi yang diberikan. Kalau Fitri dari Iqra dulu. Yang penting mereka tuh pas masuk langsung belajar Iqra. Langsung Iqra ya. Baru nanti lanjut hafalan mereka, hafalan Al-Quran, doa sehari-hari. Ayat-ayat pendek ya. Praktek sholat mereka. Ya. Jadi ketika 1 tahun pas pertemuan itu sudah banyak perubahan dari si murid sendiri? Alhamdulillah, Pak. Banyak perubahan. Ya syukurlah. Jadi paling tidak misi dari CLC salah satunya tuh memberdayakan siswa melalui mata pelajaran agama. Di sini nilai plusnya ya. Kita ke Miss Rismala nih. Tadi belum kita tanya lebih detail. Spesial apa nih ngajarnya nih mata pelajaran yang diberikan? Kalau ke Miss Risma sih spesial belajar membaca. Membaca ya. Huruf sama berhitung, Pak. Huruf sama berhitung ya. Iya benar. Termasuk bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris enggak, kita ada gurunya sendiri kalau bahasa Inggris. Jadi artinya mata pelajaran bahasa memberi pelajaran membaca ya? Iya, membaca sama berhitung lebihnya. Nah untuk pengenalan awal ini dari murid yang di kelas ini ya, biasanya usia berapa yang diajarkan membaca tuh? Kalau diajarin membaca itu kita dari dia kenal huruf dulu. Kenal huruf dulu. Rata-rata usia berapa tuh? 4 tahun. 4 tahun ya? Iya 4 tahun. Bisa juga dia mau jalan ke 4 tahun umurnya juga bisa gabung. Bisa gabung ya. Jadi artinya ada batasan khusus untuk membaca ya? Iya. Dan seberapa besar antusias dari siswa kelas yang sudah mulai 4 tahun ini untuk belajar tuh? Kalau antusias itu macam-macam, Pak. Ada yang kayak dia kaget. Kagetnya tuh gini, aku belajar ditinggal mama di ruangan sendiri gitu kan sama Miss sama teman-teman. Ada yang kalau dia baru pertama sekali nih antusiasnya dia super aktif nih, happy banget. Aku sama teman-teman nih katanya, aku bahagia kayak gitu sih. Kalau antusias sih mereka beda-beda antusiasnya. Nah untuk anak-anak kan biasanya ada yang aktif, ada yang super aktif. Walaupun usianya sama, itu kelasnya dibedain nggak kalau di CLC nih?
Kalau kelasnya sih nggak dibedain sebenarnya. Cuma Paling tidak kan dikhawatirkan ya. Kita kan sangat tahu lah anak yang super aktif dengan anak aktif. Ada nggak konsentrasi yang tidak aktifnya akan terganggu oleh yang anak super aktif kalau dijadikan satu kelas? Tergantung sebenarnya ya? tergantung sama miss yang mengajarnya. Kalau kita bisa menghandle dia, pasti semuanya bisa belajar. Tapi kalau kita ngerasa aku nggak bisa nih ngehandle-nya, kita oper sama miss yang lain dulu gitu loh. Jadi tidak selamanya dipisahkan antara yang super aktif dengan yang aktif biasa Iya, ya. Karena ada anak tuh yang pendiam. Kita butuh nih anak yang super aktif. Iya, biar buat dia aktif biar berkolaborasi juga di sana ya. Nah, benar. Gitu, ya. Kemudian kalau di yang sekarang terjadi nih, kan kita bisa dihitung dengan jari nih. Wah, kayaknya untuk tahun pelajaran sekarang nih lebih dominan anak-anak super aktif. Gimana di CLC sendiri? Kalau kami sih ngadepinnya kayak kami juga ikutin dia yang aktif gitu Pak. Kalau kita nggak ikutin dia aktif, kita juga pasti kewalahan. Dia nggak mau belajarnya sama kita kalau kita nggak aktif nih. Kita harus ekstra aktif juga. Aktif, ya. Misal nih dia mau sebelum belajar dia mau main dulu atau mau nyanyi dulu. Oke, kita speak. Silakan ya. Jadi kita nyanyi dulu. Silakan ya. Silain Jadi sifatnya dulu open, tidak membatasin ya. Iya. Nah kemudian kan pada usia berapa sih anak-anak cenderung selalu minta temenin dari yang mengantar, apakah ibunya atau keluarganya itu? Rata-rata usia berapa sih kalau yang ada di lapangan yang di CLC sekarang ada? Kalau rata-rata sih usia yang masih 3 tahun sama 2 tahun. 3 tahun ke bawah lah ya? Iya. Itu biasanya pekan pertama atau 1 pekan full atau 1 bulan full mereka tuh harus didampingi orang tua kalau yang terjadi sekarang nih? Sepertinya sih pertemuan awal ya. Kalau yang 1 dan 2 kali ya? Iya, gitu ya. benar. Berarti yang terjadi sama cucu saya kemarin sama ya? Iya. Rata-rata seperti itu. Iya. Dan masih tentang mata pelajaran nih. Kelas apa lagi yang lain tadi ada sudah mengaji, ada juga untuk belajar membaca, kelas-kelas lain? Kalau kelas lain sih kelas bahasa Inggris sama kelas multimedia. Kelas multimedia itu kita menggunakan televisi Pak. Televisi ya? Jadi mereka itu ada nih anak yang suka belajar tapi harus melihat gambar sama suara. Oh iya. Jadi kita harus gunain kelas itu. Jadi istilahnya tuh dua sisi harus terjadi di sana ya. Jangan cenderung dia nonton saja tapi kita tidak memberikan arahan ya. Iya. Oh iya. Nah, menurut para pendidik yang ada di CLC nih, kita kan sekarang ini yang saya tanyakan ini cenderung yang terjadi dan ada korelasinya dengan kegiatan di CLC. Anak-anak yang usia sekarang kan 2 tahun 3 tahun cenderung kalau diserahin gadget yang dominan ke lagu anak-anak lebih cenderung mereka tuh. Apa memang seperti itu? Apa termasuk yang dilarang yang seperti itu? Kalau dari kacamata CLC sendiri, anak-anak yang sering main HP katakanlah ya, tapi dominan lagu anak-anak. Itu harus apa kita dampingi terus atau hanya waktu-waktu tertentu saja harus kita kasih seperti itu? Kalau menurut misi waktu-waktu tertentu aja. Jadi kita harus bisa bagi dia nih, bagi waktu dia. Yang pertama kita harus belajar dulu kalau mau main nih, main HP, main gadget gitu kan. Kalau dia nggak mau ya udah, kita jangan kasih dulu, biar ada barter nih. Jadi kan dia ada tanggung jawab kalau kayak gitu. Ya. Oh aku harus belajar dulu untuk dapetin ini. Kalau kita kasih lepas aja buat dia, pasti mesti yakin juga sih nggak akan bisa ngehandle dianya. Oh iya, jadi ada waktu tertentu. Nah, untuk usia-usia yang kategori di CLC ya, sebelum rata-rata kan pas TK menjelang sekolah dasar lah ya. Itu ada nggak itu pelajaran tambahan yang harus diselesaikan di rumah, semacam pekerjaan rumah lah dari CLC dalam bentuk apapun? Oh itu pasti ada. Nah, biasanya apa aja? Biasanya kalau tergantung sama materi mereka. Misal nih mereka di CLC belum bisa paham banget, kita kasih PR di rumah buat tanggung jawab dia. Kita bilangin sama dia, kakak ini dikerjain nanti di rumah, gitu ya. Biar pinter, tambah pinter. Jadi artinya memang betul-betul setelah selesai dari bimbel ini, sekarang kita sebut CLC, jadi menuju sekolah dasar atau TK-nya sudah mapan betul ya? Iya, sudah sekarang bisa membaca. Saya mau ke admin nih, ke Mbak Juwita. Tadi belum dapat bocoran. Berapa sih kalau sekarang tahun-tahun ajaran sekarang ini masuk CLC? Nah, untuk bulan Desember mulai uang ini, pangkal sampai berapa kali angsuran?
Kalau untuk SPP nih ya Pak Ya, ya. SPP lah. Kalau untuk SPP ini dibayarkan setiap bulan. Tiap bulan. Jadi setiap bulan itu dibayar lunas. Mm-mm. Terus juga untuk uang pangkal masuk itu ada uang pendaftaran, SPP bulan pertama sama membeli buku. Beli buku ya. Kebetulan banget nih di bulan Desember sekarang Lagi ada promo. lagi ada promo. Saya mau bilang itu loh data bebas. itu. Iya, Yang bebas saya tunggu biaya. itu kata promonya itu. Iya. Bebas biaya pendaftaran. Iya. Jadi cuman bayar SPP sama beli buku aja. Nah, para kancing Tanjung Enim Radio, untuk Anda yang punya si kecil ya, yang batasan usia yang kami sebutkan tadi, mumpung lagi promo silakan rame-rame datang ke CLC mumpung lagi promo. Jadi bebas apa tadi? Bebas biaya pendaftaran. Nah, lumayan kan ketimbang bulan lain. Nah, Miss Juwita, sudah berapa lama sih di CLC khususnya di admin ini? Untuk di CLC ini sudah berjalan 10 bulan. 10 bulan ya, Iya, jadi betul. baru bergabung sebulan. Yang dirasakan sekarang apa nih? Wah, kayaknya enjoy loh di CLC ini, atau aduh gimana ya kok. Karena menghadapi rata-rata anak-anak kan. Jadi untuk pertama kali masuk di CLC ini awalnya memang benar-benar kaget nih kan, ketemu banyak anak-anak yang berbagai macam tingkah laku, ya. sifat, usia kayak gitu. Tapi kita itu menghadapi anak-anak itu dengan enjoy aja Pak. Iya. Jadi anak-anak juga suka dengan kita, nyaman juga dengan kita. Jadi selama di CLC ini sih nyaman. Nyaman Benar-benar ya. nyaman. Jadi artinya membuat nyaman, dan kita bisa membuat nyaman orang-orang lingkungan kita, terutama anak-anak ya. Iya. Oke, para kance, buruan ke CLC, jangan lama-lama, lagi bulan diskon dan masih banyak yang akan kami gali tentang CLC. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut itu, tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.